Sekarang ada filosofi lainnya dari keris. Ketika kita mencabut keris, maka ada etika yang kita pelajari dari keris, etika luhur. Bagaimana? Diajarkan kita mencabut keris seperti ini, pegang, kemudian berdirikan, pegang ininya, jempol kita menekannya, kemudian keluarkan. Yang dicabut bukan kerisnya, yang dicabut adalah warangkanya. Yang dicabut adalah warangkanya. Kenapa? Kita menghormati susah payahnya orang yang membuat ini, karena keris tidak mudah membuatnya. Ini ada pamor, ada bentuk pamor, guratan-guratan. Ini dihasilkan dari hasil penempaan yang berlipat-lipat yang berkali-kali. Pamor ini dihasilkan dari penempaan yang berulang-ulang. Maka bajak seperti ini bisa disebut kategori bajak Damaskus steel. Hasil dari penempaan yang berulang-ulang. Bukan mudah membuatnya. Ketika kita membakarnya saja, kayu bakarnya, arangnya harus yang bagaimana, itu harus pilihan. Kemudian juga membakarnya panas, menempaknya tenaganya luar biasa. Sudah ditempa, dilipat, ditempa lagi, dilipat sampai sekitar 100 kali lipatan. Ada yang seperti itu. Ada yang sampai 900 kali lipatan. Artinya ini dapat susah payah. Maka menghormati hasil keringat jerih payah orang lain, ini pun ajaran Rasulullah. Bagaimana? Contoh makanan. Rasulullah mengajarkan ketika kalian disediakan makanan dan minuman yang kalian tidak suka, jangan kalian pernah mengejeknya. Tidak usah kalian memakannya, biar orang lainnya akan memakannya. Rasulullah mengajarkan etika yang luar biasa. Ya. Kemudian ketika kita diberikan kain, pakaian, hasil pintalan orang lain, hasil jahitan orang lain, ketika kalian tidak suka, jangan kalian lantas memperlakukannya semena-mena, dilempar, dikual-kual, jangan. Tapi bagaimana sifat Rasulullah menerima pakaian hadiah dari orang lain? Rasulullah memperlihatkan bagaikan beliau sangat membutuhkannya. Itu ada di dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, ketika Rasulullah menerima burdah dari seorang wanita. Rasulullah seakan-akan beliau itu memang sedang sangat butuh pada burdah, padahal Rasul punya burdah. Tapi Rasul menerimanya dengan penuh rasa terima kasih, dan seolah-olah beliau memang sangat butuh. Itulah bagaimana Rasulullah memperlakukan hasil jerih payah orang lain. Masya Allah. Dan Rasul itu tidak pernah menghina hasil kinerja pembantunya sekalipun. Gak pernah Rasulullah melecehkan hasil kerja pembantunya atau siapapun. Beliau selalu memuji dan menerima hasil dari kerja keras orang lain. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lantas jika ternyata kita mencabutnya begini? Maka menurut ajaran etika leluhur kita, menurut kearifan lokal pada saat itu, mencabut senjata dengan cara seperti ini tujuannya ngajak duel. Karena apa? Menunjukkan kesombongan. Masya Allah. Sebegitunya, ya, petantah petitih orang tua dulu. Ajaran etika orang tua dulu. Jadi begini itu seolah-olah ini aja sudah begini, udah gayanya luar biasa. Ya. Ini menunjukkan secara unggah-ungguh, ini menunjukkan orang yang sok gagah.
Bagaimana etika kita diajarkan antara kita dengan orang yang lebih tua, dengan sesama yang satu level umurnya, dengan yang lebih muda. Kemudian bagaimana kita dengan pandita gomo, ulama. Pandita gomo itu istilah bahasa Sanskerta, ulama bahasa Arabnya. Kemudian bagaimana dengan pandita ratu kepada sultan, sikap kita kepada sultan. Maka ketika saya datang ke kesultanan pun, sebelumnya saya sudah bilang ke beberapa sahabat kita, saya akan datang kepada sultan sebagai adik kecil beliau. Begitu, saya akan datang kepada sultan sebagai adik kecil beliau. Ketika sultan diusung di tandu, saya ikut dalam beberapa saat, walaupun hanya sejenak, sebentar menandu beliau, karena saya memposisikan diri sebagai adik kecil beliau. Ini tidak akan bisa dilakukan kecuali kita harus merendahkan hati kita. Kita harus belajar etika, adab. Ini sekelumit tentang filosofi yang kita bisa ambil dari ajaran-ajaran luhur para leluhur kita tentang akhlakul karimah. Faham? Fahim tuh? Semoga kita tidak mudah untuk menjustifikasi orang lain. Kemudian ini sudah diakui oleh UNESCO, ini adalah kekayaan khazanah Nusantara Indonesia. Nah, kalau sekarang selalu dilarang, akhirnya hilang bukti sejarah. Contoh saja, kerisnya Pangeran Diponegoro itu ada di luar negeri. Banyak sekali bukti sejarah para pejuang-pejuang kita, leluhur kita, Pangeran Diponegoro, kemudian yang lainnya, yang ternyata sudah berada di tangan orang-orang asing. Ada di museum di Leiden, di Belanda. Ada museum di wilayah Eropa lainnya. Apa kita tidak sayang jika ternyata kekayaan budaya kita yang secara agama pun masih bisa dipertahankan, tidak menyalahi aturan selama i'tiqad kita benar. Selama i'tiqad kita benar. Maka saya juga memberikan nasihat kepada para pemilik keris, pemilik warisan-warisan budaya leluhur, agar menata hati, menata akidah, menata keimanan, dijaga jangan sampai keluar dari rule syariatul Islam. Ketika kita adalah orang Islam, silahkan yang di luar Islam monggo dengan keyakinannya, silahkan saja. Tapi saya mengajak kepada saudara-saudara muslim saya, tata hati, tata jiwa. Syirik bukan hanya terhadap masalah warisan berupa perkakas seperti ini, tapi kata Rasulullah SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, butunuhum alihatuhum, perut-perut mereka akan menjadi Tuhannya. Jadi ternyata syirik itu bukan hanya karena perkakas berupa keris, tapi ketika kita takut dengan perut kita, takut kelaparan, takut ini lain sebagainya, itu juga ternyata menuhankan perutmu. Dan kiblat juga ternyata bisa jadi orang yang kita cintai, wanisa'uhum qiblatuhum, dan perempuan-perempuan yang dijadikan kiblat bukan Ka'bah. Padahal sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pada saat itu kami menghamba, beribadah, menyembah kepada berhala? Ata'budun, ya, ata'budun al-asnam, atau ana'budun al-asnam. Apakah pada saat itu kami beribadah kepada berhala? Kata baginda Rasul, na'am, kullu dirhamin sonamun. Betul,
setiap uang, setiap mata uang pada saat itu adalah berhala. Maka saat ini banyak orang yang mempolitisasi agama sekalipun ternyata karena uang. Berarti menurut mereka berhalanya itu adalah uang. Bukan keris, tapi uang jadi berhala. Awas, hati-hati sekarang ini. Ya. Bukan peninggalan leluhur, tapi ternyata duit yang walaupun tidak berupa uangnya, hanya berupa angka saja di SMS. Ini saya sudah transfer sekian, di WhatsApp, nih bukti transfer sekian. Senang, bahagia, manut nurut dengan orang yang ngasihnya. Tapi kalau enggak kebagian, marah. Karena apa? Proyek gak dapat. Masya Allah. Yuk tata hati kita, belajar supaya tidak salah kaprah dan tidak mudah untuk menjustifikasi, menyalah-nyalahkan orang lain. Rasulullah juga punya peninggalan. Ada orang yang berdusta, orang-orang Salafi Wahabi berbohong, Rasulullah tidak punya peninggalan. Bohong. Rasul punya kolansuah peci yang ada imamahnya, masih ada sampai sekarang di museum-museum peninggalan beliau. Pecinya nyongcot seperti ini. Ada banyak orang sekarang kalau melihat saya dengan peci yang nyungcung seperti kubah masjid langsung menjustifikasi Syiah. Dari mana literatur yang mengatakan kalau pakai peci nyongcot berarti Syiah? Dari mana literaturnya? Itu tukang dusta, tukang bohong, jangan diikuti. Rasulullah pecinya, beberapa peci Rasul masih tersimpan sekarang di museum, diantaranya di Topkapi. Itu nyungcung seperti ini. Maka ini pun peci dari Maulana Syekh Syam, dari Maulana Syekh Nazim di Turki. Ya, diproduksi peci-peci seperti ini di Siprus, Turki. Di sana negara Muslim, Hanafi. Di sana pula terdapat sisa-sisa peninggalan Rasul. Ada imamahnya. Sekarang ada Ustadz Salafi Wahabi yang mengatakan imamah itu bukan sunnah, ini ngikutin orang Hindu katanya. Astagfirullah. Lihat di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, ada sekitar 6 hadits dan 1 athar yang menjelaskan di mana Rasulullah menggunakan imamah. Sunnah ini dibilang ngikutin orang India katanya. Itu Ustadz, mohon maaf, kurang gaul. Ya, kurang gaul, kurang piknik. Kasihan saya. Yang saya kasihan lagi umat pengikutnya. Jadi akhirnya mereka terbawa nggak paham, terbawa salah kaprah. Kemudian Rasulullah juga punya pedang. Pedangnya juga masih tersimpan, beberapa pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam di museum peninggalan baginda Rasul, Museum Islam. Rasulullah juga punya baju, punya jubah, masih juga terjaga. Di dalam kitab Sahih Muslim, Sayyidah Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma ketika didatangi oleh sahabat Abdullah bin Umar, maka beliau mengeluarkan jubah Rasul. Beliau berkata, hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jubahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jubbatan toya lisatin kisrawaniyatin laha libnatu dibaj wa makfufaini dibid dibaj. Jubah yang mewah, jubah Rasul yang bagian keraknya dijahit sutra, bagian bolongan lengan tangannya dijahit sutra, tapi selebihnya bukan sutra, kutnun. Dulu ini dipegang oleh Sayyidah Aisyah hatta qubidat, sampai beliau wafat. Falamma qubidat qabattuha, tatkala beliau wafat, kini aku yang menyimpannya, adiknya. Nahnu naghsiluha lil mardo yustashfa biha, kami sering mencuci jubah Rasulullah ini, yang kami gunakan air cucian jubah Rasul untuk mengobati orang-orang yang sakit di antara kami. Ini jauh sepeninggal Rasulullah. Jadi warisan pusaka berupa jubah dicuci. Bahkan itu mata baruk beristishfa karena peninggalan Rasulullah. Ayo mau bilang syirik bagaimana? Ayo. Haditsnya sahih di dalam Sahih Muslim.